Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putung ya Mbak. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbak. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya akan berbagi tips ya. Kebetulan ada sedikit masalah ya. Kebetulan untuk head si mobil ini mengalami masalah Mbak. Dari yang punya pertama dulu memang pernah bautnya itu tertinggal. Bautnya itu tertinggal Mbak. Tertinggal satu dan sempat dicabut. Tapi setelah kemarin melakukan proses pemasangan dan pengencangan, padahal belum mencapai belum sampai ke titik yang standar. Untuk proses pengencangan gitu kan ada titik tertentu Mbak. Di situ sebelum mencapai titiknya itu bautnya itu bukan bautnya yang dol Mbak, tapi yang di dalam itu lumpur atau bisa dibilang dratnya loss atau apa ya Mbak ya, yang menyebabkan walaupun saya ganti baut dengannya di sini tetap tidak mau Mbak, bautnya mengalami masalah. Di sini saya akan berbagi tips. Ada beberapa kasus untuk memperbaiki ini, yaitu dengan membongkar total. Dengan membongkar total, terus menambahkan apa Mbak ya? Ada yang kasusnya ditutup terus bikinkan drat tulang. Ada juga yang menambahkan baut yang sudah dilubangi yang ada dratnya. Tapi sebelum melangkahkan ke level itu Mbak, saya akan beri tips yang sedikit murah. Bisa mencoba tips ini dulu, yaitu nanti Mbak ya, nanti saya akan ada video ini sebenarnya saya putus-putus Mbak untuk saya bingung juga untuk memulai dari mana. Nanti video yang sebelum saya pasang di sini saya akan tunjukkan perbedaannya baut. Di sini saya menggunakan baut track yang mana di situ saya sedikit kecilkan dan saya bilang ke tukang bubutnya itu sedikit besar. Kan ada baut itu ada dua Mbak, baut yang di toko dan baut pabrik. Kalau biasanya baut pabrik itu sedikit seret, kalau baut yang di toko itu dikasih more, itu sangat mudah untuk masuk. Di sini bisa dilihat, di sini kebetulan yang bermasalah di itu saya menggunakan baut truk Mbak ya. Kira-kira seperti itu. Itu kencang Mbak, kencang sekali itu, tidak dol. Setelah saya bubut dan sedikit besarkan prosesnya, nanti proses masuk itu agak sedikit seret, tidak masalah, sedikit dipaksa. Proses masuknya baut, bisa lihat kepalanya beda nih Mbak, kepala baut truk itu Mbak. Kepalanya seperti itu, sedikit besar. Itu baut truk itu Mbak, baut truk yang saya pakai. Tapi dibubut dikecilkan, terus itu dibikinkan drat lagi, yang mana dratnya dibikin agak sedikit besar. Yang mana yang saya bilang, saya ulang lagi, waktu mungkin pertama dimasukkan sedikit seret, tapi tidak ada masalah, kita sedikit paksa, dan dengan cara ini aman Mbak, aman. Mungkin ada ke depan ada yang mengalami kasus seperti saya, sebelum mungkin membongkar apa semua, bisa menerapkan cara seperti yang saya lakukan Mbak. Kira-kira seperti itu. Dan untuk bautnya seperti ini Mbak, untuk bautnya seperti ini ya.
saya mencoba mencari baut mbah, yang kebetulan saya ukur pakai lidi itu sedikit ada sisa begitu loh mbah. Untuk saya ukur lidi kedalaman itu ada sisa setengah atau berapa, setengah senti atau berapa begitu mbah. Jadi di sini saya coba mencari. Di sini bisa dilihat ya, ada 3 baut. Nah di sini ini baut yang tadi itu baut mbah, baut yang asli. Kalau yang ini baut yang ada di pasaran, sedikit pendek ya, yang ada di pasaran. Nah terus ini baut truk mbah, yang sudah saya bubut, panjangnya sedikit panjang mbah. Jadi nanti sekiranya kepanjangan bisa memotong sedikit atau bisa menambahkan ring mbah, tapi di sini saya tidak memotong, hanya saya tambahkan ring mbah. Sedikit saya tambahkan ring. Untuk harga bautnya itu saya beli dengan harga 50.000. kebetulan saya cari di Rongsok, dan ukuran bautnya saya menggunakan kunci seperti begini, kunci shock, ukuran seperti berikut mbak ya, 17 kalau tidak salah mbak, kira-kira seperti itu. Kita lihat ukurannya biar kelihatan, ukuran 17 mbak ya. Untuk baut kepala bautnya ukuran 17, dan untuk panjangnya sedikit panjang. Dan untuk tadi saya beli seharga 50.000 ya mbak, untuk bautnya, baut bekas truk mbak, saya beli cari di Loakan. Dan untuk ongkos bubut itu saya diberi sama beliau yang bubut itu saya diberi harga 75.000. Jadi total 125.000 mbak ya, untuk proses bubut, baik mengecilkan dan proses pembikinan baut. Untuk pembikinan baut saya infokan ke beliau tolong diberikan agak sedikit besar, dia berikan standar pabrik katanya begitu menurut dari beliau mbak. Jadi dengan cara ini alhamdulillah mbak, saya pasang itu kuat, pakai kunci torsi pun aman terkendali, kira-kira seperti itu mbak. Oh iya mbak, dan satu lagi mbak ya, jangan memakai baut dengan besi biasa mbak ya, kualitas biasa, karena ini kan baut khusus mbak, untuk mesin itu baut khusus. Jadi kita harus mencari juga baut khusus. Di sini saya menggunakan baut truk mbak, karena ada pengalaman teman juga sempat bercerita kalau pernah memasangkan baut biasa tapi melar mbak bautnya mbak, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak-mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.